Terima kasih Anda masih bersama kami dalam News on the Spot. Pemirsa, gelar perkara dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur Nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama masih berlangsung. Kita akan bergabung dengan reporter Erik Himawan dan juru kamera Ali Amran di Mabes Polri Jakarta. Erik, bagaimana terkait dengan perkembangan gelar perkara saat ini? Ya, Eliza Hasan, dari gelar perkara hari ini yang digelar di Gedung Rupatama Mabes Polri itu saat ini sedang isoma ataupun istirahat sholat makan. Jadi seluruh peserta dari gelar perkara hari ini sedang melakukan istirahat sholat dan barulah nanti gelar perkara akan dilanjutkan kembali pada pukul 1 siang ini. Eliza, informasi kami dapatkan dari kuasa hukum terlapor ataupun dari kuasa hukum dari pihak pelapor, saat ini gelar perkara itu baru pembacaan dari penyidikan dari penyidik Bareskrim Mabes Polri. Sementara itu tadi baru satu dari saksi pelapor yang saat ini memberikan statement dari kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif, yaitu Basuki Cahayapurnama. Dan bisa kita ketahui saat ini, Eliza, untuk gelar perkara sendiri ada dari 13 pelapor itu hanya 5 pelapor saja yang saat ini diperbolehkan masuk oleh pihak penyidik Bareskrim Mabes Polri. Sementara itu dari beberapa bukti ataupun tadi juga sudah diputarkan kembali ya video yang pada saat Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama melakukan pidato di Kepulauan Seribu yang memang dianggap itu melakukan penistaan agama. Eliza. Ya, Erik, apa tanggapan dari pihak pelapor terkait dengan gelar perkara yang berlangsung hari ini? Ya, Eliza, memang saat ini ada berbagai tanggapan dari pelapor yang saat ini hadir di gelar perkara hari ini. Sementara Eliza, untuk mengetahui lebih lanjut, saya di sini sudah bersama dengan kuasa hukum dari Majelis Ulama Indonesia. Selamat siang, Pak Taufik. Selamat siang. Oke, Pak Taufik, tanggapannya Pak Taufik dengan gelar perkara hari ini, kan seharusnya ini ada 13 pelapor yang melapor hari ini di gelar perkara. Saat ini hanya 5 dan salah satu juga Pak Taufik tidak boleh masuk, seperti apa nih, Pak? Jadi kami dari Kuasa Hukum Islam Indonesia sungguh sangat kecewa dengan adanya peristiwa ini. Semestinya yang namanya gelar perkara ini merupakan belanja mahal oleh para penyelidik untuk menemukan adakah unsur pidana dalam kasus ini. Memang Presiden memerintahkan bahwa sedianya ini digelar secara terbuka. Tetapi kita memberikan masukan kepada Kapolri untuk tidak melakukan secara live, itu diterimanya. Tetapi oleh Bareskrim ini terus dikerucutkan menjadi terbuka terbatas. Nah, di sini juga ada banyak pembatasan seperti tidak dipanggil semua pelapor, begitu pula kuasa hukumnya. Ada 13 pelapor hanya yang dipanggil. Tadi saya coba cross check dengan Kabar Eskrim, alasannya karena BAP dari para pelapor yang lain sudah di meja, sehingga tinggal dibaca, ya kan begitu. Sedangkan kami dari Majelis Ulama Indonesia yang masuk hanya satu orang, Pak Amin Suma mewakili Majelis Ulama Indonesia. Kami dari tim hukum satupun tidak ada yang diperbolehkan masuk. Alasannya karena kami tidak terdaftar di awal. Ini sungguh sangat kecewa karena apa? Semestinya kuasa hukum ini bisa memberikan penguatan dari proses ini, sehingga ketika meningkat menjadi penyidikan, ini sudah ada bahan-bahan yang cukup komprehensif untuk menjadi bahan dari para penyidik untuk melakukan langkah lebih lanjut kalau oleh penyidik dibuktikan ada unsur tindak pidana dalam kasus ini. Dari Pak Taufik sendiri, sebenarnya dari kasus ini, dari kasus yang video di Kepulauan Seribuan ini, memang Pak Taufik sebagai MUI ini apakah ada dugaan penistaan agama nih, Pak? Ya, jadi keputusan dari Majelis Ulama Indonesia yang berbentuk pandangan hukum ini tanggal 11 Oktober sudah bulat bahwa kasus yang terjadi di Kepulauan Seribu di mana Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama atau alias Ahok ini jelas-jelas sudah melakukan tindak pidana karena di sana unsur 156A KUHP sudah masuk, yakni adanya penyalahgunaan, adanya satu situasi yang crowded sebagai bentuk dari akibat pernyataan pidato dari Ahok itu sendiri. Nah, sehingga pandangan hukum ini diperkuat oleh Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 9 November kemarin yang menguatkan dari pandangan hukum
Majelis Ulama Indonesia. Kami dari tim hukum Majelis Ulama Indonesia mengamankan dan memberikan satu advice terhadap proses ini agar apa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia ini akan lestari dan berjalan sampai ke tujuan yang lebih substansial, yakni adanya transparansi law enforcement dan nurani keadilan hukum ini akan betul-betul ada pada para penyelidik sehingga memenuhi apa yang namanya keadilan hukum masyarakat. Ini yang sedang kami perjuangkan. Terus Pak Taufik, sebenarnya kan tim Berita Satu TV juga pernah melakukan peliputan ke Kepulauan Seribu di tempat pidato Ahok tentang Al-Maidah ini. Sebenarnya dari masyarakat Kepulauan Seribu sendiri itu tidak berpusing ataupun tidak ribut permasalahan ini. Sebenarnya dari masyarakat di sana juga melihat di sini tuh ada politisasi yang dilakukan Ahok terhadap kasus ini. Seperti apa tanggapan ini, Pak? Ya, semestinya kalau di Kepulauan Seribu itu acaranya adalah peresmian pertanian ikan ya kerapu. Terus dalam pidatonya Pak Basuki ini terus melebar ke mana-mana termasuk menyangkut persoalan pilkada dan di dalamnya mengait tentang kata-kata yang ya masuk dalam ranah penistaan agama. Karena apa? Ini sudah lompat pagar. Basuki Cahayapurnama semuanya tahu dia bukan Muslim, tapi mengapa dia terus melompat dan membicarakan tentang Al-Maidah 51 dengan segala macam persoalannya. Nah, memang masyarakat yang hadir tidak semuanya respon, ya karena kapasitas mereka macam-macam, ada yang paham tentang agama, ada yang tidak. Yang paham merasakan betul nuansa kebatinannya bangkit tergelitik oleh ungkapan Basuki itu. Dan sebagian pula ada yang dipanggil ke Majelis Ulama Indonesia didengarkan pendapatnya. Ternyata mereka juga merasakan ada kegalauan batin sehingga timbullah suasana yang mengembang seperti yang Anda lihat pada peristiwa 4 November itu. Pak Taufik, terima kasih banyak Pak ya. Semoga gelar ini juga berjalan dengan lancar Pak ya. Terima kasih Pak Taufik. Ya Eliza, memang saat ini gelar pendapat atau maksud kami gelar perkara itu akan dilakukan sekitar pukul 1 siang nanti, akan mendengarkan pembacaan dari beberapa saksi ahli ataupun saksi fakta dari perlapor ataupun dari pihak terlapor.